ini, prestasi itu apa sih? Dan definisi siswa berprestasi itu seperti apa sih, Kak? Mulai dari Kak Nadia ya. Oke. Menurut saya siswa yang berprestasi itu yang bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Soli dan Solihah, selamat datang di Siniar Ramadan Mutiara. Kita kali ini ada di edisi Cucet yang ketiga, dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke bulan puasa atau bulan Ramadan yang ke-10. Nah, spesial untuk hari ini kita kedatangan tamu dari kakak-kakak SMP Mutiara Rahmah. Assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam. Oke, kita hari ini temanya adalah tentang siswa berprestasi. Nah, boleh dong Kak, kakak-kakak ini perkenalkan diri dulu ya, silahkan. Oke, pertama saya ya. Perkenalkan, nama saya Syafatia Nadia, biasa dipanggil Nadia. Saya kelas 9 dari SMP Mutiara Rahmah. Nama saya Mutiara Elmira, saya dari kelas 8. Saya biasa dipanggil Muti. Dipanggil Muti. Oke, selamat datang Kak Mutiara dan juga Kak Nadia ya. Boleh dong Kak dikenalin dulu ya. Tadi kan sudah perkenalan diri ya tadi. Boleh dijelasin dong, kakak-kakak ini dengar-dengar udah sering banget ikutan lomba, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Boleh dong diceritain lomba apa aja sih yang udah pernah kakak-kakak ini ikutin? Mulai dari Kak Nadia dulu ya. Oh ya, dulu sebenarnya lebih sering ikut lomba-lomba itu pas SD sih. Oh gitu. Ikut yang di sekolah gitu. Biasanya lomba tahfiz, lomba pildacil gitu. Pildacil itu apa sih Kak? Boleh diceritain? Pildacil itu seperti kayak tausiah gitu. Oke. Kalau kamu Tiara gimana? Boleh diceritain lomba apa aja yang pernah diikutin? Kalau di SD dulu pernah ikut lomba puisi, lomba kaligrafi, sama lomba tartil. Tapi kalau yang SMP sekarang lebih ke dai, syarhil, sama kaligrafi juga pernah. Kaligrafi juga, Masya Allah, banyak sekali ya jenis lomba yang sudah diikuti sama kakak-kakak ini. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, Miss mau tanya-tanya dulu dong. Menurut kakak-kakak ini, prestasi itu apa sih? Dan definisi siswa berprestasi itu seperti apa sih Kak? Mulai dari Kak Nadia ya. Oke. Menurut saya siswa yang berprestasi itu yang bisa apa ya? Siswa yang berprestasi itu yang bisa membanggakan? Ya, seperti membanggakan sekolah atau membanggakan orang tua. Baru dia berani untuk percaya diri tampil di depan. Menurut saya sih. Kalau menurut kamu Tiara gimana? Kalau prestasi itu, kalau menurut saya tuh kayak semacam bakat yang benar-benar itu kita memang bisa ngelakuin itu, dan apa ya? Boleh lagi? Kita bisa ngelakuin, mengeksplor berarti ya? Iya. Mengeksplor kemampuan kita yang lain. Oh baik. Jadi prestasi itu bisa di bidang akademik maupun non akademik ya Kak ya? Iya. Seperti yang kakak-kakak ini lakukan ya di lomba-lombanya itu. Salah satunya tadi ada tahfiz, ada juga tadi public speaking ya, mau yang pildacil, kemudian ada syarhil, itu kan semuanya public speaking, keren banget. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, Miss penasaran banget nih, motivasi kalian untuk ngikutin lomba-lomba itu apa sih selama ini? Kalau motivasi saya itu sih supaya bisa lebih mengembangkan bakat gitu kan. Kalau misalnya dipendam terus atau gak berani mulu kan gak bisa dimunculkan gitu bakatnya. Oke, jadi mengeksplor bakat terpendam ya. Kalau kamu Tiara nih? Karena kan ya tahun depan saya udah mulai SMA kan. Jadi mungkin kalau misalnya di SMA kita tuh butuh public speaking gitu ya. Kayak public speakingnya tuh kayak lebih baik lagi. Jadi saya tuh kayak terinspirasi itu karena pas saya SMA nanti saya pengen lebih coba kayak ikut lomba-lomba public speaking gitu. Berarti kalau dari kamu Tiara ini pengen pengalamannya nambah gitu ya, biar nanti ketika udah SMA itu bisa lebih lancar lagi dan explore lagi.
keren banget jawabannya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, dengar-dengar nih ya kalau kamu Tiara itu kemarin sempet juara dari waktu SMP ya, Syarhil Quran. Nah boleh diceritain dong Kak, juaranya apa aja, terus kok bisa sampai menang gitu Kak? Boleh diceritain ya pengalamannya. Kalau yang pertama itu lomba Syarhil Quran dari SMA 2 itu tuh juara 1. Alhamdulillah. SMA 2 ya? Ya, alhamdulillah. Itu tuh sebenarnya tuh kita itu udah dikasih tahu mungkin lumayan lama ya, 1 bulan yang lalu. Tapi ya karena mungkin pendamping atau pelatih kita itu mungkin kayak ngelatihnya tuh mungkin kurang mateng gitu kan. Jadi kita tuh latihan tuh estimasi 3 harian atau 2 harian. Tapi karena kita kepepet juga malamnya, kita tuh saya bertiga sama dua teman saya tuh sempat Zoom, sempat latihan di tengah malam tuh latihan. Ya alhamdulillah besoknya saya baca sholawat, doa sama mereka, alhamdulillah juara 1. Masya Allah. Berarti waktu pengalaman lomba di SMA 2 ya Kak ya, juara 1 Syarhil Quran. Kalau boleh diceritain Syarhil Quran itu berapa orang sih Kak timnya? Syarhil Quran tuh satu tim itu biasa 3 orang. Terus bisa dibagi nggak apa aja tuh di timnya? Kan 3 orang nih, ada bagian-bagiannya dong. Nah kalau misalnya 3 orang dari bagian kanan ini, itu tuh dia tuh tilawah. Oh, ada yang tilawah. Kalau yang tengah ini biasanya ini kayak pensyarhil tuh kayak umumnya tuh kayak dai gitu lah. Jadi kayak lebih banyak menyampaikan isinya. Nah, kalau yang kiri ini dia nih menerjemahkan apa yang dibaca sama yang kanan ini. Tilawah tadi. Oke. Jadi dari satu tim itu ada 3, satunya yang tilawah atau yang ngaji gitu ya. Satunya itu yang menyampaikan isinya, satu lagi yang memberi terjemahan gitu ya. Masya Allah. Kalau kamu Tiara sendiri nih posisi mana nih dari Syarhil? Saya tuh kebetulan di tengahnya. Jadi saya tuh kayak penyampai tausiahnya, isinya. Masya Allah, keren banget. Berarti bagian speakingnya ya kayak keren. Terus kakak juga selain Syarhil tuh kan tadi ada yang juara 1, ada yang juara yang lain dong, boleh diceritain nggak? Kemarin sama sih Syarhil juga. Syarhil juga, oke. Yang kedua ini juara berapa nih Kak? Juara 3. Juara 3, di mana itu? Itu di SMA Al-Aulia. Al-Aulia, itu yang paling terakhir berarti ya, terbaru. Keren banget ya. Udah sempet juara-juara gitu, mantep banget, plus banget. Terus selain Syarhil juga ternyata kamu Tiara ini pernah juga ikut lomba yang lain teman-teman. Jadi nggak cuma satu jenis lomba, pernah ikut storytelling ya Kak ya? Oh iya pernah. Oke, boleh ceritain dong pengalamannya waktu storytelling? Sebenarnya kalau storytelling itu sebenarnya bukan kemauan saya juga sih, karena kan saya kan kayak kalau di bidang English tuh saya tuh kurang banget, apalagi dari bagian speakingnya. Jadi itu tuh saya tuh sempat latihan itu berapa hari ya? 2 hari, 3 hari mungkin ya. Seingatnya. Terus itu karena kayak dari sekolahnya kita tuh boleh tuh lihat kayak kertas gitu kan. Boleh bawa kertasnya. Tapi kalau menurut saya tuh kayak lebih banyak lihat kertas sih daripada kayak ngomong langsung ke depannya gitu loh, maksudnya kayak ngarah ke depan. Sedangkan kalau yang lain itu dia tuh kayak nggak lebih fokus ke kertasnya sih, jadi saya agak minder sih kalau di situ. Tapi nggak apa-apa ya, hebat banget menurut kamu Tiara, itu bukan bidangnya tapi dia berani buat maju ikut lomba storytelling, keren banget. Dan buat teman-teman juga nih ya, jadi jangan merasa kayak, aduh bukan bakat saya nggak berani nih buat maju, tapi harus dicoba, bener ya kamu Tiara ya. Namanya juga kita explore bakat ya. Oke, sekarang kita balik ke Kanadia ya. Nah kalau Kanadia ini kemarin salah satu prestasinya dari sekolah adalah yaitu kemarin waktu munakosyah. Jusnya ini adalah waktu munakosyah tahfiz ya. Kita ada munakosyah tahfiz dan juga Umi ya. Nah jusnya Kanadia ini yang paling banyak teman-teman. Boleh diceritain dong Kak, ada berapa jus kemarin Kak ikutnya? Kemarin ikut sekitar 6 jus. Masya Allah, tabarakallah, ada 6 jus ya. Gimana nih Kak kok bisa ngafal 6 jus ini Kak? Nah itu sebenarnya ceritanya main panjang sih, gitu. Dari pas masa kecil gitu. Oh jadi mulai menghafal itu dari kecil ya? Iya, dari TK. Dari TK? Masya Allah. Dari TK itu lulus TK itu dapat surah Al-Fajr, sampai Al-Fajr. Nah, TK sudah Al-Fajr ngapalin? Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, tapi pas kelas 1 itu diulang lagi di sekolah. Oh gitu. Diulang dari Al-Qari'ah. Nah, tapi di sini sebenarnya saya itu sempat nge-stuck. Waktu di juz 30 ini? Nge-stuck dulu itu beneran di-push banget sama Umi.
Karena dulu teman-teman saya udah lanjut terus, saya tuh masih kayak nggak bisa hafal-hafal, sampai Umi tuh bingung sendiri kayak ini kenapa ya anak ini kok Ada nggak masalah apa gitu ya? iya kok nggak lanjut padahal temennya lanjut di situ kan, apalagi di situ masih kecil kan, dimana Betul. mikirnya tuh main terus gitu. Tapi tetap aja di push terus kayak Pokoknya ayo dikasih Tafis motivasi sini ya. sini Tafis. Jadi kami tuh setiap maghrib itu tuh TV itu udah harus mati. Terus di situ memang benar-benar suruh duduk untuk Tafis. Kadang-kadang memang ya namanya anak-anak Pengennya main gitu iya, ya. nangis gitu. Umi nggak mau, gitu. Iya. Terus habis itu gimana nih akhirnya sampai bisa, tadi kan katanya dari stuck nih, terus bisa akhirnya lanjut lagi sampai sekarang udah 6 juz nih. Gimana Kak ceritain? Nah di situ Umi tetap push terus setiap hari gitu kan, mau anaknya nangis kayak mau anaknya rewel, yang penting pokoknya Tafis. Nah alhamdulillahnya pas naik kelas 2 itu udah dapat juz 30-nya, jadi wisuda juz 30 gitu. Baru lanjut juz 29. Nah di juz 29 ini sempat nge-stuck di surah Al-Jin. Jadi karena setiap juz itu ada wisudanya, ada strugglingnya ya. Kan harus wisuda nih. Nah, setiap juz itu ada strugglingnya. Tadi juz 30 ada di surah Al-Qari'ah paling pertama langsung. Kemudian juz 29 Al-Jin. Nah, di juz 29 ini nggak ikut wisuda karena ngestaknya itu. Gitu. Baru di push sampai pas kelas 3 alhamdulillah dapat juz 28 gitu. Jadi setiap tahun itu dapat 1 juz. Hingga akhirnya ini sekarang sudah kelas 9 ya. Iya. Dapat 6 juz, Masya Allah. Berarti kalau dari ceritanya Kak Nadia ya, itu tuh ada motivasi dan dorongan yang kuat banget ya dari keluarga ya. Iya, itu salah satunya. Tadi salah satunya adalah dengan setiap hari mengingatkan gitu ya, dan terus memberi motivasi, ayo diajarin gitu ya. Berarti ngafalinnya tuh nggak cuma di sekolah ya Kak, di rumah juga. Iya. Setiap pagi itu hafal, terus nanti maghrib yang paling itu biasanya maghrib. Dan juga program sekolah dulu ada tahfiz 3 kali. Oh, dalam satu hari atau gimana? Oh gitu. Jadi pagi, maghrib sama waktu lain, terserah waktu lain kapan. Nah itu kan tadi motivasi dari orang tuanya. Kalau motivasi dari Kak Nadia sendiri apa sih untuk menghafalkan Al-Quran? Kalau motivasi sendiri sih kayak mikir, ini kan perkataan Allah ya. Masya Allah. Perkataan Allah itu kan mulia gitu, dan di sini tempatnya banyak petunjuk untuk hidup kita gitu. Jadi pedoman kita ya untuk hidup ya. Kalau misalnya kita ngafalin itu pasti berkahnya itu sebagai tuntunan hidup kita juga. Masya gitu. Allah. Nah berarti kalau misalnya ini nyambung sama pertanyaan selanjutnya ini, tantangan. Nah kalau tadi tantangan buat Kak Nadia ini berarti adalah setiap juznya itu ada 1 atau 2 mungkin ya surah yang sulit sekali untuk dihafal ya, hingga akhirnya terjadi yang namanya stuck tadi ya. Stuck. Itu gimana sih Kak cara kakak itu ngatasin stucknya tadi gimana? Kalau stuck itu pertama, kalau capek memang berhenti dulu deh, jangan dipaksa gitu. Berarti kasih break dulu nanti dulu tunggu mood lagi. Tapi kalau sudah pas mau ngafal itu dibaca dulu sampai ingat gitu huruf-hurufnya, terus nanti coba ngafal gitu. Oh, jadi intinya jangan nyerah. Kalau capek istirahat, jangan berhenti. Oke gitu ya. Iya, kalau capek berhenti aja dulu, tapi lanjutin. Maksudnya jangan berhenti ngapal gitu ya. Nanti dia. Besok lagi dihafalin lagi. Intinya jangan nyerah gitu. Kalau dari kamu Tiara nih, tantangannya apa dong Kak? Ceritain. Ikut lomba-lomba ini kan pasti ya macam-macam tantangannya ya. Tadi salah satunya ada disebutin sama kamu Tiara. Kalau misalnya waktunya nggak cukup buat latihan, tadi sampai harus nge-zoom segala nih malam sebelum lombanya. Ada lagi nggak sih Kak tantangannya dari ikut lomba-lomba ini, dan gimana sih cara Kakak tuh ngatasinnya? Sebenarnya tantangan itu banyak, karena kalau saya setiap ikut lomba, saya tuh pasti mentok-mentok tuh estimasi latihannya itu 2 hari 3 hari. Jadi kan biasa kan kalau misalnya kan saya kan pernah dapat kayak temen ikut lomba juga, jadi dia tuh bilang kalau misalnya latihan tuh dia tuh mungkin kurang lebih dari seminggu, sedangkan saya tuh 2 harian gitu. Itu menurut saya tuh pantangannya tuh banyak, kayak mulai dari pembukaan penutupnya nggak lancar, isinya nggak lancar, kadang kurang sesuai lagi sama konteksnya. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya tantangannya tuh ya tadi ya kurangnya waktu latihan, mungkin salah satunya juga karena kesibukan di sekolah ya Kak ya.
Masya Allah, tapi tetap semangat ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya buat Kak Nadia nih. Gimana sih Kak cara ngatur waktu antara hafalan atau menghafal gitu ya dengan kesibukan kalian di sekolah? Kan kalian kalau di sekolah itu full day ya, bisa sampai jam 5 baru pulang, mungkin setengah 6 baru sampai rumah. Gimana caranya ngatur waktu kamu untuk antara hafalan sama pelajaran atau kesibukan di sekolah? Oh, kalau untuk ngatur waktu sih yang pertama itu jangan malas. Jangan malas. Kunci Terus, ya itu ya. Sama jangan dinanti-nanti. Oh, jangan nunda. Jangan ditunda-tunda. Biasanya sih kalau pulang itu jam 5 kan, itu bersih-bersih, makan dulu. Biasanya maghrib itu benar waktu enak banget kalau kalian mau ngafal, itu kayak lagi tenang-tenangnya gitu, dan waktunya memang cuma sekitar sejam aja kan. Nggak apa-apa, nggak banyak, yang penting hafal gitu. Terus biasanya memang harus disiplin sih, tidurnya jangan terlalu larut supaya bangunnya pagi juga. Ya biasanya saya tuh bangun sekitar jam 4, soalnya jam 4 sholat tahajud dulu, baru di situ waktu lagi sunyi-sunyinya, lagi tahfiz sendiri tuh enak banget, dan memang lengket gitu jadinya kalau jam segitu. Berarti ada se-fruit tips ya. Jadi yang pertama tadi adalah bisa banget kalian hafalinnya itu habis maghrib, setelah sholat maghrib ya. Memang sebentar waktunya ya tadi, tapi itu bisa dibilang mustajab ya. Untuk ngafalin tadi bisa. Nah, terus satu lagi tipsnya, jangan malas, jangan nunda, tidurnya nggak boleh larut nih buat teman-teman ya. Kalau yang mau ikutan hafalin, ayo semangat, bisa ya. Terus yang kelima ya, terakhir ya, itu adalah tadi ketika subuh. Ini menjelang subuh atau setelah subuh nih Kak? Biasanya sih menjelang subuh. Jadi sebelum subuh ya. Kalau belum selesai tapi dilanjutkan setelah subuh. Gitu. Insya Allah ya, itu sebuah tips bagus banget buat kita ya semuanya. Nah, kalau kamu Tiara gimana nih? Sama ya kan tadi ngatur waktunya juga susah nih, antara apalagi kalau misalnya sudah mau lomba tadi, pulangnya sore, terus kapan nih latihannya nih Kak? Apanya gitu, Miss? Kalau mau lomba latihannya kapan? Kan kita nih pulang sore, terus banyak kegiatan, tugas gitu ya, project dan lain-lain. Biasa kalau pertama itu isi energi dulu lah, jadi biar kayak latihan tuh lebih strong gitu kan. Oke, penting ya. Terus kalau pulang sore berarti abis maghrib tuh saya latihan sebentar, mungkin kayak setengah paragraf atau berapa gitu tuh saya hafalin dulu, setengah halaman lah ibaratnya. Nah, abis isya break dulu sebentar, terus tuh saya lanjut lagi, hafalin lagi. Nah, karena kalau misalnya saya ngantuk tuh saya tidur cepat, terus itu pas subuhnya saya tuh langsung ngelatih semuanya itu. Jadi kayak satu halaman ngelatih sampai mau lomba itu juga dilatih. Gitu. Berarti kurang lebih ada kemiripan ya teman-teman ya antara Kak Nadia dan kamu Tiara. Jadi tadi waktu-waktu yang baik itu buat mereka untuk mulai, tadi yang satunya menghafal, satunya juga ngafal tapi ngafal untuk materi lomba ya. Itu adalah habis maghrib, terus bisa juga setelah subuh atau sebelum subuh. Itu waktu yang baik sekali untuk, mungkin pada saat itu otak kita memang lagi oke-okenya gitu ya, lagi baik-baiknya gitu untuk menyerap banyak pelajaran. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, sekarang manfaat apa sih yang kakak-kakak ini rasain dari banyaknya aktivitas lomba dan juga prestasi yang kalian dapatkan di luar maupun di dalam sekolah? Yang kalian rasain tuh apa sih manfaatnya? Mulai dari Kak Nadia? Yang paling saya rasakan itu sih yang bisa jadi lebih berani gitu, lebih berani untuk tampil di depan, berbicara kepada orang lain gitu. Itu yang paling terasa sih. Berarti public speaking ya, berarti terasah lah public speaking. Jadi nggak terlalu gugup lagi atau grogi kalau ketika harus tampil di depan. Nah, kalau kamu Tiara gimana nih manfaatnya? Biasanya tuh kayak lebih percaya diri, lebih berani juga. Terus tuh kayak ini kan sebelumnya misalnya kita nih kayak pengen coba lomba public speaking. Nah, kita tuh kalau makin lama kita mengikuti lomba itu, kita bakal bisa public speaking gitu. Kan kayak udah terlatih banget, pengalaman lain lagi. Jadi kayak ya not bad lah, kayak lumayan. Oke, jadi kalau misalnya dari kamu Tiara itu selain tadi public speaking yang terlatih, bisa juga lebih percaya diri. Nah, berarti emang benar ya kata pepatah, pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi kita kalau misalnya mau tampil baik ya harus selalu mencoba ya, dicoba terus sampai kita akhirnya bisa di titik udah nggak takut lagi gitu di depan
banyak orang gitu. Selanjutnya nih targetnya dong. Nah ini kan sekarang kalian sudah cukup baik ya pencapaiannya untuk kategori SMP nih. Yang satunya di bidang tahfiz, yang satunya di bidang public speaking deh, boleh kita bilang gitu ya kak ya. Nah target selanjutnya apa sih kak pengennya ke depannya? Mungkin nanti di kelas Kak Mutiara di kelas 9, karena dia nanti mungkin nanti di sekolah lanjutannya. Target kalian atau apa sih yang pengen kalian capai lagi selanjutnya? Kalau untuk hafalan, saya mau fokus untuk mutkinkan 10 juz dulu. Oh, berarti kakak ini sekarang sudah berapa banyak yang dihafal nih kak? Yang kemarin itu munakosyahnya 6 kan, sebenarnya sudah 10. Masya Allah, jadi sekarang ini sudah 10 juz ya kak ya? 10 juz. Nah ini mau dimutkinkan dulu, nanti kalau insya Allah sudah mutkin gitu, pas munakosyah bulan depan mau dimunakosyain lagi 4 juznya nih. Oh Masya Allah, jadi insya Allah kita di bulan Mei nanti kak ya? Ya semoga aja ya, semoga aja bisa ya Allah. Amin. Mari kita doain sama-sama ya teman-teman ya. Oh berarti ini yang sudah mungkin ada berapa juz kak? Yang ada 6 juz. 6 juz ini yang kemarin munakosyah itu ya? 30, 29, 28, 1, 2, 3. Oke. Dan itu memang kemarin alhamdulillah nilainya juga yang terbaik teman-teman. Alhamdulillah. Berarti ini nanti sisanya insya Allah ya 4 lagi ya. Itu di bulan Mei insya Allah. Bismillah ya Allah. Amin. Semoga diberi kemudahan ya kak Amin ya. ya Allah, amin. Kalau kamu Tiara gimana nih? Saya nggak mau kayak lebih fokus ke lomba dulu karena kalau udah bentar lagi mau kelas 9. Udah banyak tuh ujian-ujian. Jadi mungkin saya lebih fokus kayak ke pelajaran yang mungkin belum saya ngerti kayak MTK, English terus sama lebih fokus ke tahfiz. Karena saya SMA nih masuknya pakai jalur tahfiz insyaallah. Oh, insyaallah. Jadi selain tadi punya prestasi di bidang public speaking, kamu Tiara ini juga sedang mengejar ya untuk tahfiznya ya. Boleh tahu kak sekarang udah juz berapa nih hafalannya? Udah juz 28. Masya Allah keren juga, ternyata sudah juz 28 ya. Nah teman-teman jadi kalau di SMP memang harus ini ya, kita punya hafalan tahfiz yang cukup banyak ya. Oke. Nah terus nih dukungan dari orang tua dan juga pihak sekolah gimana nih, boleh diceritain sedikit dong. Kalau tadi kak Nadia udah ada ya cerita tadi dukungan dari rumah. Kalau dari sekolah gimana nih kak? Kalau dari sekolah sih, kalau kemarin sama Miss Amel. Miss Amel. Kalau sama Miss Amel itu dikasih target gitu. Target nanti yang penting setor setiap hari gitu. Dan saya juga sudah terbiasa sama targetnya itu. Saya buat target sendiri juga, kayak setiap hari itu setor setengah halaman gitu. Dan Miss Amel juga antara setor hafalan baru sama murojaah itu harus wajib ya setorin. Alhamdulillahnya itu dukungannya sih termasuk. Masya Allah. Jadi juga peran penting banget ya dari sekolah teman-teman ya. Jadi selain di rumah, di sekolah juga ada tadi namanya target ya. Target dan setiap hari itu harus ada setorannya. Selain setoran juga harus murojaah, betul ya. Jadi jangan sampai lupa gitu ya yang kemarin-kemarin sudah dihafalin. Kalau dari kamu Tiara gimana nih? Dukungan dari mana orang tua? Dari orang tua dan juga dari sekolah nih. Kalau dari orang tua itu sebenarnya tuh saya nggak dituntut kayak pinter akademik, gak harus pinter matematika, tapi setidaknya kita tuh bisa gitu. Nah karena orang tua saya tahu saya ikut banyak lomba, itu sebenarnya nggak mempermasalahkan dia, karena orang tua saya pernah bilang public speaking itu juga bisa buat kita di dunia kerja nanti, karena itu dibutuhkan banget gitu. Oke, jadi kalau dari pihak orang tua tuh nggak terlalu nuntut banyak untuk penilaian nilai gitu ya, maksudnya pelajaran-pelajaran lain. Yang penting bisa gitu ya. Tapi kalau orang tua saya tuh lebih mentok kayak lebih fokusin kayak saya ke tahfiz dulu gitu. Karena SMA itu kan persaingannya juga banyak. Gitu, Miss. Oke. Diseimbangkan juga akademik. Kalau dari sekolah gimana, Kak? Aduh, dari sekolah bingung lagi soalnya. Misalnya mungkin kalau ini kan lomba berarti yang memberi informasi atau misalnya memberi dukungan dukungannya macam-macam nih ya, misalnya diantar lomba atau misalnya pelatihan dari gurunya, gimana tuh diceritain ke setiap lomba kalau ada lomba? Bingung. Saya bingung Miss. Kalau informasi lomba dari siapa biasanya? Biasanya tuh dari Miss Amel sih. Berarti dari sekolah kan? Ya, kalau info lomba dari sekolah nih, berarti diberikan informasi dari sekolah. Terus dilatih juga sama gurunya berarti ya? Dilatih juga. Oke. Nah, pertanyaan terakhir deh buat teman-teman semua ya, buat kakak-kakaknya. Selanjutnya nih, menurut teman-teman atau menurut kakak-kakak ini,
gimana sih kalian ngasih tips dan motivasi nih buat teman-teman yang lain yang juga kepingin nih memulai untuk mencari bakat mereka dan mulai mencari prestasi-prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Boleh dong dikasih tips dan juga triknya deh buat teman-teman semuanya. Dari Kanadia deh. Saya lebih ke tahfiz aja kan. Boleh. Dari bidang yang kakak-kakak bisa deh. Saya kan lebih ke tahfiz ya. Tahfiz itu menurut saya sih kalau tipsnya itu pertama pelan-pelan aja ngafalnya. Dan jangan lupa niatnya itu harus lurus. Harus lurus karena Allah, jangan karena dikejar target atau kenapa. Karena kalau misalnya dikejar target, pasti itu buat kita kayak stres gitu ya. Stres mikir, aduh besok mau setor tapi kok nggak hafal-hafal sih gitu. Tapi kan kalau karena Allah pasti Allah itu juga ikut bantu gitu. Sama niatnya. Terus setelah itu jangan malas. Nah, jangan malas sih. Saya ulang lagi ya, jangan malas. Malas ini memang musuhnya ya. Terus pertama yang ketiga jangan nunda-nunda ya. Pokoknya itu ya. Yang pertama tadi niat, yang kedua jangan malas, sama jangan nunda-nunda. Dan konsisten, Deng. Ada juga keempat, konsisten. Jangan lupa. Oke, Masya Allah. Jadi yang pertama tadi teman-teman lurusin dulu niatnya ya. Jangan sampai kita niatnya untuk hal-hal yang kurang baik. Boleh ya punya target ya, tapi balik lagi niatnya itu memang karena Allah. Terus yang kedua tadi musuhnya adalah diri sendiri ya. Kita harus kuat nih, nggak boleh kita malas kalah sama nafsu kita tadi ya. Benar. Nah, terus yang ketiga adalah jangan nunda. Ya, kebiasaan banget nih kita ya. Itu sudah. Ini buat diri sendiri juga nih. Jadi jangan selalu nunda. Kalau bisa dikerjain sekarang, ya sekarang gitu ya. Karena kita nggak ada yang tahu, waktu itu kan milik Allah ya. Nggak ada yang tahu gitu. Maksudnya kita masih punya waktu atau enggak. Dan terakhir adalah konsisten. Konsisten itu berarti terus menerus, jangan berhenti, jangan nyerah. Oke. Bagus banget tipsnya, makasih karena dia nih. Kalau kamu Tiara nih dari public speaking, gimana sih Kak supaya berani gitu di depan? Biasanya tuh niat. Terus itu kalau misalnya kita lomba, kita tuh jangan kayak nervous. Kalau misalnya kita emang punya kayak demam panggung, udah kayak jangan mikir kalau misalnya depan banyak orang tuh, jangan mikir kalau tuh kayak gimana gitu ya. Jangan kalau misalnya ngeliat mereka tuh jangan kayak deg-degan banget. Oh, jangan overthinking berarti ya. Terus itu biasanya kalau saya belajar public speaking itu latihan kayak di depan kaca gitu. Jadi kayak bisa ngelatih kok, oh kita di depan orang, di mata orang tuh begini ternyata. Ekspresi mukanya juga bisa dilihat ya. Ada lagi mungkin Kak? Itu aja sih. Oke, jadi kalau dari kamu Tiara itu yang penting pertama jangan overthinking, just do it gitu lah ya, bahasanya lakuin aja dulu. Kemudian kalau mau latihan bisa juga tadi di depan kaca ya. Jadi bisa lihat ekspresi muka kita, gesturnya gimana. Apalagi kalau misalnya kita lombanya itu yang berkaitan sama tadi kayak dai gitu ya kan, butuh ekspresi storytelling kayak gitu. Keren banget. Oke, nah itu tadi ya. Jadi kita bisa simpulkan nih. Jadi kalau misalnya untuk siswa berprestasi itu selain dari diri sendiri, kemauan gitu ya, kita juga perlu dukungan dari orang-orang sekitar kita ya, dari sekolah, dari orang tua dan juga teman-teman. Selanjutnya juga kita harus punya niat yang baik ya, untuk menginspirasi, untuk bisa juga mendorong diri kita menjadi lebih baik dan sebagainya. Oke. Menarik sekali ya obrolan kita sore ini. Terima kasih banyak ya kakak-kakak sudah hadir di acara chit-chat kita ya, chit-chat kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Makasih juga teman-teman semua ya tadi yang udah kakak Nadia lakuin, sama kamu Tiara juga yang udah bagi pengalaman untuk kita semua. Jangan lupa teman-teman untuk selalu saksikan chit-chat di Smartara TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.